Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Waj'alna minhum asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha wa sayyi'ata ta'buha wa qulil nasabu wa Allah usikum dari nafsi Allah yang saya hormati beliau Pak Ustadz Haji Pramono, yang saya hormati Ibu Bapak Wali Murid para santri yang pada hari ini berkenan untuk menemani anak-anak dan generasi terus sakit merawat pamusan kajian duha pada pagi hari ini. Yang pertama, kami bertanya apa seberapa dari sekalian. Yang kedua, mudah-mudahan kerawan kita pada kajian duha ini bisa menjadi satu sarana bagi kita sekalian untuk menambah ilmu sekaligus menambah amal, menambah takwa bagi diri kita masing-masing. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan apa yang beliau paparkan nanti, yang mudah-mudahan menjadi bekal dunia akhirat, saya ikut berpesan sedikit. Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan inna awwalal ilmi an-niyatu tsummal istima'u tsummal fahmu tsummal amalu tsummal hiddu wal akhir tsummal nasr. Dia sampaikan awal untuk mendapatkan ilmu itu yang pertama adalah niat. Oleh karena itu, monggo Ibu Bapak, kita pasang niat yang ikhlas sehingga amal sholat pada pagi hari ini, ibadah pada pagi hari ini benar-benar diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang sempurna. Setelah niat, tsummal istima', kemudian beberapa jam berusaha sekuat tenaga untuk mendengarkan, agar pendengaran kita ini berbuah al-fahmu, berbuah kefahaman. Nanti yang beliau sampaikan dari A sampai Z paham, maka mari kita istimewa kita ini jangan kita beri dengan hal-hal yang lain. Fokus, jangan ngantuk. Dan saya pastikan kalau panjenengan ampun mainan HP, mainan HP.
Makanya betul fokus, betul paham apa yang disampaikan beliau. Setelah paham, kemudian al-amal. Yang namanya ilmu itu setelah paham kemudian mentes dengan amal. Sekecil apapun ilmu yang sudah kita dapatkan, mari kita upayakan untuk kita amalkan. Ampun ditumpuk, ampun kathah baru kula panjenengan beramal. Ampun. Di dalam kitab Ayyuhal Walad disampaikan ala ilmu bila amalin jimu wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Ilmu itu kalau tidak diamalkan junun. Muncul bahasanya ini rada kasar banget. Niki Imam Ghazali ngoten. Ilmu kalau tidak diamalkan itu gila. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Sedangkan amal yang sudah kita kerjakan kalau tidak dibarengi didasari dengan ilmu layakun, maka amal yang kita kerjakan itu tidak akan menjadi apa? Menjadi ibadah. Kalau jadi ibadah tidak menjadi pahala karena tidak ada dasarnya. Maka mari agar amal kita ini menjadi ibadah dan berpahala di sisinya, mari kita pahami dengan seksama. Kita amalkan hari ini. Setelah beramal, summa hifdu. Kemudian kalau panjenengan jogo. Kalau dalam istilahnya itu istiqomah. Ento ilmu diamalke sithik ora apa-apa tapi istiqomah. Itu namanya al-hifdu. Setelah al-hifdu yang terakhir itu adalah an-nasr. Menyebarkan, mendakwahkan. Paling boten kalau panjenengan hari ini bisa rawuh di Baitul Salam untuk mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Kalau tidak, nanti bisa disebarkan di keluarga kalau panjenengan masing-masing. Sebagai wujud tanggung jawab bahwa orang Muslim itu punya kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan posisi masing-masing, sesuai dengan keadaan masing-masing dan kemampuan masing-masing. Inilah tahapan untuk mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan dari 1 sampai 6 ini bisa kita jadikan menyatu di diri kita masing-masing pada pagi hari ini. Amin. Sehingga betul-betul ikhtiar kula panjenengan tebih-tebih saking pundi kemawon kok dugi ten Baitul Salam nderek ngrungokke tausiah nasihat saking beliau, benar-benar mendapatkan ilmu, beribadah dan dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang bijaksana saya untuk memanjang melebarkan yang namanya sambutan itu yang putih sidik lah ya. Semoga ini kemana isi nih Pak. Lapangannya saya fokus ikutilah dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan berkah Allah, rahmat Allah bersama kita di majelis ini. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan dan Tuhan Pakai Mustafa selaku Bina Yayasan Baitul Salam. Masya Allah, apa yang disampaikan beliau ini sangat bermanfaat sekali. Yaitu kita meluruskan yang dalam ilmu. Lalu yang kedua, berusaha sekuatnya untuk menegakkan kajian seperti apapun ilmu yang kita dapatkan kita amalkan. Dan ilmu jangan ditutup. Lalu istiqomah, lalu selanjutnya kita bisa menyebarkan dan mendakwahkan ilmu yang sudah kita. Kemudian ada lagi itu kajian duha bersama dengan Ustaz Farouk. Kita awali dengan bacaan bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saat Ramadan kami akan waktu dan juga saya bersiap. Fadhal masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu isbiru was-sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada Bapak Yai Mustafa, Bapak Ibu Wali Santri Pondok Pesantren Baitus Salam. Yang paling utama pertama kita bersyukur nikmat Allah pada pagi hari ini kita dimudahkan Allah, diberi nikmat Allah, diberi kelonggaran waktu Allah untuk bisa menjalankan perintahnya sebagai orang tua, yaitu mendampingi putra putri kita, ya, mendampingi zuriyah kita, anak-anak kita. Dan sekaligus pula dalam kesempatan pagi ini kita bisa duduk bermajelis di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kesyukuran kita oleh Allah Ta'ala membuka pintu-pintu kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Bersalam salawat, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, agar kita itu bersalam salawat sebagai bentuk pula mahabbah kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu ittiba Nabi, meneladani Nabi, dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya melaksanakan amanah ini sesi yang kedua dari bulan kemarin tentang tarbiyah Luqman di dalam Al-Quran. Ini sesi keduanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih dulu kita pahami tentang tarbiyah yang berkelanjutan, pendidikan yang berkelanjutan. Ada 3 tempat tarbiyah yang kita sepakati, yang kita kadang istilah trilogi. Logi itu adalah ilmu pentarbiyahan. Yang paling pertama dan utama itu ternyata adalah tarbiyah di dalam rumah tangga. Ini tidak muncul ya, tarbiyah di dalam rumah tangga. Tarbiyah dalam rumah tangga itu termasuk tarbiyah penanaman, ya, penanaman. Apa yang ditanamkan? Tentu nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketakwaan. Ya. Jadi sebagai orang tua wajib pertama menanamkan hal-hal yang baik. Ya. Jadi kita ini sebagai orang tua tidak hanya pasrah bongkoan untuk didik anak kita di pondok, tidak. Sejak awal sudah ditanamkan. Ya. Ini sebagai penanaman. Nah, barulah setelah ditanam anak itu kita antarkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, di sini ada SMP ya, ini SMP, ada aliyah ya, SMA setingkat aliyah itu ya. Ini berarti adalah penguatan. Setelah ditanam, ibarat benih itu ditanam, disirami, ya, sampai nanti tumbuh, baru setelah itu dikuatkan. Cara menguatkannya kita antarkan anak-anak kita. Bukan berarti orang tua membuang anak. Wah, ini jangan salah paham anak-anak kita itu. Kesannya anak buangan kok ke pondok. Enggak, anak pondok itu anak istimewa itu, bukan anak buangan itu. Wah, aku dibuang bapakku ke pondok, tidak. Justru agar lebih baik itu ditempatkan di
pondok pesantren. Nah, apalagi kita ini ada sekolah paginya dan sekolah pondok pesantrennya. Nah, setelah itu nanti dikembangkan di kehidupan bermasyarakat. Ya, dikembangkan di kehidupan bermasyarakat. Jadi setelah ditanam, dikuatkan, dikembangkan. Gitu. Ini satu proses yang berkelanjutan, tidak berhenti pada satu titik. Maka Bapak Ibu, belajar, tarbiyah, berpendidikan itu tidak ada istilah berhenti. Ya, termasuk kita ini ya. Kita juga terus belajar ini, mengupgrade ilmu terus. Nggak boleh merasa puas dan nggak boleh merasa bisa. Ini Bapak Ibu, apalagi anak-anak kita. Tidak putus selesai nanti setelah aliyah libur, tidak. Nanti ke jenjang pendidikan yang tinggi terus begitu. Nah, nantilah setelah itu sebagaimana dikatakan Yai Mustafa, itu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini tiga hal yang harus sama-sama kita perhatikan. Di posisi manapun semuanya akan menanam nilai-nilai amal soleh. Ya, nilai-nilai amal soleh. Bukan sebagai orang tua Bapak Ibu, tapi di sini musyrif-musyrifah, guru satu-satu semua menilai amal soleh. Sampai nanti bermasyarakat. Nah, di sini Bapak Ibu, Luqman ya, salah seorang hamba Allah yang sulih, belum menanamkan nilai kesolehan. Saya lanjutkan ya di dalam firman Allah surah Luqman ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku. Nah, ini kalau terjemahnya di sini. Luqman berkata, wahai anakku. Panggilan yang menyenangkan, membahagiakan, menyejukkan. Sesungguhnya anakku, in takum mithqala habbah min khardal. Jika ada satu perbuatan seberat biji sawi, Bapak Ibu, jadi Al-Quran Allah Ta'ala itu sudah menjadi biji sawi. Padahal hari itu di Arab Saudi belum kenal namanya sayur sawi, betul ya? Nah, sekarang kita kenal. Kalau tidak pernah silakan googling biji sawi, klik mentu nanti. Nah, ada klik mentu, bukan mentu biji sawinya, gambarnya. Cuwili, nah jelek gak mantep ya, cuwili. Ya biji sawi itu fitakfi sokhrotin, di dalam batu, lenjur watu. Ya, buat di luar hati, kepui baru keluar. Ya. Aufis samawat, atau di langit. Aufil ar, atau tertanam di bumi. Ya tibi Allah. Nah, ini pasti Allah akan memberikan balasan, akan datang itu. Ya. Ini motivasi Luqman untuk putranya. Menegaskan lagi bahwa sungguh Allah itu latif, maha halus, khabirun, maha teliti, maha mengabarkan peristiwa apapun yang sudah terjadi. Jadi Bapak Ibu, kata-kata ini ya sangat dalam untuk kita sama-sama pahami. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita biasakan sebagai orang tua untuk memanggil dengan panggilan yang terbaik. Namanya Ibrahim. Panggilannya Ibrahim. Orang Bram, Rahim, Ibrahim come here. Wah, ini bahasa Inggris ya. Ibrahim ta'ale, kemari kok Ibrahim. Itu ya, ini panggilan yang komplit. Abdullah, hamba Allah. Dul. Nah, janganlah kita ya. Dul, ini dul. Apa be? Mau panggilan ini bangun. Ora cocok belas ya. Abdullah, mari anakku sayang, begitu. Ini sebenarnya dipraktekkan untuk istri kita masing-masing. Jadi suami manggil istri itu sayangku, cantik, hanya panggilan mereka, bukan untuk panggilan istri tetangga. Kasusnya. Ya, panggilan untuk itu boleh, tapi tidak boleh di ya gebiau ya, hanya fokus. Anak pun sampai anakku kemari, sayang kemari. Jadi Bapak Ibu, keharmonisan dalam hidup rumah tangga itu diawali dari komunikasi yang menyenangkan. Iya, menyenangkan. Ini komunikasi nih, orang tua berkomunikasi yang terbaik untuk anak. Jadi jangan salahkan anak terus. Mari kita muhasabah diri kita. Ya, ini ilmu di dalam Al-Quran, muhasabah, komunikasi yang baik kita kepada keluarga masing-masing. Ini Bapak Ibu. Ya, nanti anak-anak kita akan melihat, meniru bagaimana cara komunikasi bapak pada anaknya. Ini Bapak Ibu. Ada anak itu tanda kutip ya, itu sulit diatur, berkata kasar, berkata keras.
Ternyata setelah diteliti oleh guru-gurunya, didatang ke rumahnya, cara mendidik orang tuanya pun begitu. Jadi di sekolah itu anaknya pukul, tendang gitu. Jadi tidak ada kasih sayang. Ternyata di rumah dia diperlakukan begitu. Nah itu bentuk pelampiasannya kan nggak mungkin dia beri sama orang tua, akhirnya sama temennya, jenggung, jotos. Kenapa begitu? Karena orang tuanya itu terbiasa mendidik keras. Sekarang sudah tidak zamannya mendidik keras. Kayak dulu kita ini sekolah, ini zaman saya sekolah itu sama ustadz bawa mistar ya. Iya, tidak masalah. Sekarang itu buru-buru mistar. Ayo nak sholat, ayo. Guru ngajak sholat anak dulu, kasus ke polisi. Ancam denda 50 juta. Lu. Orang bahaya tak? Hari ini sekarang gitu ya. Ya. Nah, kalau kita anak-anak kita di pondok pesantren, saya yakin pondok pesantren tidak sampai pukul lah ya. Ya tidak langsung dipukulin dah ya. Ini nasihat yang baik. Ini komunikasi Bapak Ibu. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, anak-anak kita juga harus kita pahamkan, sekecil apapun itu tidak boleh kita remehkan. Amal kecil tadi yang Luqman sampaikan pada putranya, mendidik agar anak kita itu memperhatikan hal-hal yang sepele, karena dari yang sepele ini akan menjadi yang besar. Gunung yang tinggi menjulang itu awalnya di batu-batu kecil. Maknanya apa? Jangan membiasakan ya hal yang tidak baik ya. Membiasakan hal-hal yang baik, nanti akan menjadi satu kebiasaan yang baik berkelanjutan ya. Contoh maaf Bapak Ibu, yang meletakkan sandal pada tempatnya, sepatu pada tempatnya, sendok piring pada tempatnya. Jadi nggak boleh anak kita dimanja. Contoh setelah selesai makan, ayo ke belakang, taruh dapur ya. Jangan tinggal di ruang tamu. Wah ini kasus ini. Jadi hal-hal kecil ini harus kita tanamkan, membiasakan untuk bersih di tempat semula. Letakkan buku pada tempatnya. Jadi buku itu rapi. Yang selesai baca kembalikan pada tempatnya. Ya, ojo omah kayak kapal pecah. Cucian 3 hari 3 malam ya direndam terus. Ya, wis bau, piring, sendok kotor. Wah. Ya, susah hidup seperti ini. Bersih, rapi itu harus mulai kita tanamkan untuk anak. Sandal diletakkan pada tempatnya. Ojo teng bulingkrah ora karu-karuan. Nah ini hal-hal yang sepele. Nanti akan menjadi kebiasaan tertanam sampai dewasa. Ya. Berbagilah dengan temanmu. Jangan kau hanya makan sendiri. Ya, ajarkan anak kita kalau punya makanan ya berbagi. Ya. Jangan sampai hanya dinikmati sendiri. Ya. Neng yojo berbagi cuwili ono roti. Cuwili dikeke hincili. Wah ini berbagi tapi kecil banget ya separuhnya ini. Ini akhirnya anak-anak akan menjadi empati ya. Untuk kawan-kawannya, tetangganya itu Masya Allah. Ini ditanamkan sejak dini. Kemudian Bapak Ibu beri semangat ya untuk selalu berbuat taat. Anak kita mau lomba ya. Meskipun belum bisa, tidak masalah. Yang penting berani maju, semangat, kasih motivasi. Kamu anak ayah berdoa untuk kamu anak. Betul dikasih motivasi. Malah enggak direndahkan. Serasa maju lomba apa sih? Lomba rano duite ya. Loh, tidak semua hal harus dihitung dinilai dengan uang. Semangat anakku. Ayah bangga kalau kamu berani maju. Kalah menang ora masalah. Jadi begitu, dikasih motivasi agar anak itu punya kreativitas. Iya. Punya kreativitas. Tapi yang wajar kreativitasnya, yang tidak wajar dan berbahaya adalah kita ingatkan. Anak itu sering penean. Orang tua begitu anak penean ton mangga, mesti ngomong, "Bedun, orang medun tiba mati kowe." Lah itu enggak boleh. Bisa menek, medun saya. Wis aja to menek meneh. Itu begitu. Karena anak-anak itu kalau di TK, di PAUD, atau di SD kelas-kelas 1 itu kan penean itu loh. Itu melatih otot-ototnya itu. Jangan dikira dolanan anak-anak itu enggak ada maksudnya itu, ada maksudnya itu. Iya. Kok dolanan kok jungkat-jungkit apa sih? Ya, itu ada ilmunya itu. Penean sih, wis rampung semedun, munggah meneh. Ya, pakai pisau. Ya. Jangan dolan pisau. Kena tangan. Keluar darah bahaya, jangan. Pisau nih, bahas ini. Nah, pisau itu tak ganti pisau plastik.
Jadi diganti peso yang tidak berbahaya. Karena kata-kata itu kalau nggak hati-hati bisa terjadi. Ini Bapak Ibu kasih semangat, kasih motivasi. Seperti Luqman ngasih motivasi berbuat baik kepada anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menanamkan ketauhidan ini salah satu dari yang kita kaji. Jadi anak-anak kita dulu itu kalau anak kecil itu mantan ya bisa dikira la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, tuannya senang itu. Itu sebenarnya menanamkan ketauhidan. La ilaha illallah. Ada satu kitab dalam Tarbiyatul Auladil Islam. Saya baca itu menarik ya. Dulu orang-orang salafus saleh menanamkan ketauhidan untuk anak-anaknya. Itu apa Jal? Allah melihatku, Allah mengawasiku, Allah melihatku, Allah mengawasiku, Allah melihatku. Itu diulang-ulang itu sehingga bisa masuk ke dalam alam bawah sadar. Allah melihatku, Allah mengawasiku, Allah melihatku, Allah mengawasiku. Itu diulang-ulang terus itu sehingga tertanam di dalam alam bawah sadar. Ya. Jadi tanpa disadari ternyata dia itu, oh iya, Allah melihatku, Allah mengawasiku, Allah melihatku, Allah mengawasiku. Itu ilmu tauhid. Jadi aktivitas kita yang kita kerjakan tanpa dilihat orang lain pun dia tetap taat. Kenapa? Mindsetnya sudah terbentuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mentarbiyah anak, mengingatkan anak, ya itu pas waktunya, pas jamnya. Jenengan kita nasihati anak pas pulang sekolah, orang masuk. Lungguh, Bapak meh ngomong. Kowe iki sing dadi anak ngene-ngene, ora masuk wong gak kesel loh. Pengene turu, pengene maam. Jangan. Maka ada 3 hal. Pertama saat makan bersama. Makan itu kan sedang apa ya? Sedang responnya sedang nikmat itu. Nah, santai itu kasih nasihat. Saat apa sedang sakit dibeli-beli. Saya hari ini masih teringat belayan bapak saya. Ini bapak saya ketika saya sakit panas itu dipegang ini, punggungnya dipegang begini. Anakku cepat sembuh ya. Wah, itu sampai sekarang itu masih terasa dibeli meskipun bapak saya sudah wafat. Jadi anak kita itu kadang dibeli. Bukan anak saja, istri juga dibeli itu. Jangan sampai istri jabli. Jabli apa? Jarang dibeli. Punya istri tidak pernah dibeli-beli itu. Sabar ya, nah, itu dibeli-beli gini ya, dipegang-pegang rambutnya itu. Ya, megangnya dengan kasih sayang ya anak-anak kita. Oh, jadi sok. Bucak, jangan deh anakku, sayang ya anakku. Udah gitu, nanti anak-anak kita pegang beli, didoakan itu. Jadi masuk ini. Maaf ini saya lepas PC ya. Itu Bapak Ibu. Ini saat anak sedang kondisi demam. Yang ketiga saat anak kita safar. Piknik, naik mobil. Ya kalau ada mobil Pak Ustadz, ya naik motor lah, motor-motoran. Jadi bapak-bapak itu kalau ngajak anak main motor, orang gur ngalor ngidul, ngitan ngulon, ngalor ngidul, ngitan ngulon, ojo. Dia omongi di belakang, anakku itu loh kehidupan. Apa enggak kasihan kamu? Dikasih pelajaran langsung. Kasihan mereka itu yang hidupnya minta-minta susah. Kamu aja sekolah, itu dikasih pelajaran langsung. Naik motor bonceng di belakang. Sore-sore gitu loh. Anaknya telu, belakang 2, depan 1. Itu baru anaknya loh, belum umiknya. Saya masih kelingan motor jeep tempat uang papat ya iyo. Ya. Anaknya telu, ya siji loro, siji gendong. Saya bayangkan itu. Itu. Jadi bersyukur kalau kita ada mobil ya bisa lebih bagus satu mobil. Nek mobil ya ora, dolanan HP, bapaknya sopun nyetir menang kabeh itu. Anak bujune mainan HP dewi-dewi. Begitu masuk mobil, ya HP-nya stop tutup, ya, masuk ke tas. Ya, ambil kita bicara-bicara. Wih, enak. Tuh. Sama dengan tadi makan bersama. Meneng kabeh namanya dolanan HP. Jangan. Fokus HP tutup. Bapak mau bicara. Nah, gitu. Jadi ada waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan. Nah, salah satunya peran tauhid. Maka dimanapun, kapanpun, kondisi apapun, bersama atau sendirian, Allah itu akan selalu tertanam dalam hidup anak-anak kita. Itu akan terpatri sampai kita dewasa, sampai kita nanti menjadi orang tua. Dan itu kita tularkan kembali kepada anak-anak itu. Jadi siklusnya begitu. Ya, terus begitu. Ini Bapak Ibu, jangan sampai putus mata rantainya. Ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini ya. Terus saya di sini ya.
Masih ada nasihat, wahai anakku. Masih kan begitu. Ya, tadi tentang beramal soleh, wahai anakku, aqimis sholah, kerjakan, tegakkanlah sholat. Seperti itu. Ya. Kemudian apa? Suruhlah manusia, wa'mur, suruhlah manusia. Ya, untuk apa? Bil ma'ruf, berbuat kemakrufan, kebaikan, ketaatan. Wanhanil mungkar, cegahlah mereka dari berbuat kemaksiatan, dosa dan kemungkaran. Wasbir, ya ini ya. Jadi puncak dari amal itu adalah wasbir, sabarlah kamu. Alama as-sabar, ya, terhadap apa yang menimpamu dalam proses itu. Ya sholat ya sabar, amar ma'ruf nahi munkar ya sabar. Inna dzalika min azmil umur, sungguh yang demikian tadi, ya sholat, ya dakwah, itu ya. Maka hal yang sangat penting. Itu penting sekali. Maka orang tua itu kasih clue, kata-kata, anakku ini penting sekali, ini serius ini. Nah, gitu. Jadi ada nilai plusnya. Nek bahasa tulisan itu ada garis miring atau garis apa we? Garis tebalnya. Disorot, di zoom itu. Ini penting banget ini. Jadi kalimatnya itu tidak datar-datar saja. Ini penting, tolong diperhatikan. Ini kalau dosen saya itu, ini penting. Ayo masih saku, ini penting sekali teman-teman. Jadi gitu, ada titik tekannya itu. Jadi yang mendengar itu serius, penting ya. Oh, penting jadi itu. Jadi orang tua itu ada clue, ini penting. Ini harus kamu perhatikan. Ini benar-benar ini, yakinlah itu. Jadi pembicara itu, orang tua itu menguatkan itu. Ini Bapak Ibu, perintah sholat. Sejak kecil lah kita sudah paham lah tentang sholat ini, ditanamkan. Ya memang anak-anak itu ilmu fikihnya iya, sholat itu wajib, kerjakan pahala, tinggal dosa. Tapi bagi kita, ya anak-anak itu, sholat, bisa kecil, iya, itu bang baru penanaman. Tapi bagi orang tua seperti kita ini, orang waya itu ya, betul ya. Kita juga perlu ya. Ya Pak, sholat itu rasa ya, sudah butuh akan sholat. Jadi sholat bukan lagi satu hal yang beban perintah agama, tapi sholat sudah menaiki tahap berikutnya menjadi kebutuhan. Naik berikutnya sudah jadi kenikmatan. Orang kalau sudah butuh dan nikmat nanti boleh. Iya. Karena sudah butuh dan merupakan kenikmatan. Nah, itu diawali berproses. Maka anak-anakku, kita sebagai orang tua pun sama mengarahkan anak kita. Jadi sah dan wajib kita sebagai orang tua untuk ngoyak-ngoyak anak. Bangun subuh. Bukan cuma anak, istri juga sama. Pertanyaan, lebih bangun dulu mana, bapak atau ibu? Maaf ini, pertanyaan ini jawab silakan sendiri, nggak perlu dijawab sini. Lebih duluan mana, yang bangun bapak atau ibu? Ya kadang bapaknya Pak Ustadz, ya kadang ibunya. Ya itulah keluarga. Nah yang bangun dulu bapaknya, sholat, ibunya, ibu sudah malam yuk kita sholat. Nanti kalau yang bangun ibunya, bapaknya ya dibangunkan untuk wah ini al-dzakirina wal dzakirat. Wah ini istimewa ini. Iya. Dan itu contoh Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangunkan saling amar ma'ruf nahi munkar. Ini perintah sholat. 7 tahun dalam hitungan hijriah anak kita sudah disuruh. 10 tahun dalam hijriah orang gelem pukul. Berubah dengan pukulan yang tidak menyakiti, apalagi melukai, apalagi sampai cacat fisik. Mukul ya mukul, orang gawe nek 4 kali 6 ya. Ora sok kebuki yo. Kuwi nek sapa ora aman wong tuwa. Ya. Bangun. Ya, boleh saja. Jadi kalau di sini bangun ember perciki air begitu. Banyu perciki. Tangi. Diperciki bukan diguyur. Ora tangi tak goleki selang tak semprot. Ya tangi akhirnya begedumel ya tangi. Jangan tenakan iklan lo ya. Orang tangi gawe kopi. Oh ya. Lo kopi itu iklan itu ya. Ora ono dasare nak kuwi. Itu dasare iklan itu. Kalau Nabi itu ora bangun perciki. Ya, perciki wajahnya dengan air itu. Ini jadi Bapak Ibu sejak kecil sudah ditanamkan sampai dia nanti anak-anak, remaja, dewasa. Nah itu terus begitu. Kalau kita enggak usah dioyak-oyak. Sudah waktunya. Bahkan kalau kita itu sudah levelnya, itu harus sudah persiapan diri fisik sebelum azan. Jadi gitu.
Lah Pak Ustaz, iki kan sing tuwa-tuwa, aku sing enom yo. Teko telat ora lho, Bapak Ibu. Iya, ini kisahnya seorang tabi'in yang ya, beliau sholat jamaah di Masjid Nabawi itu. Ya, Wahid bin Munabbih itu sholat jamaah Bapak 40 hari, 40 malam. Buat kita kan beliau tuh 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Apa dia rasa 40 tahun lah, suwen. 40 dino aja ya. Nah, kan enggak pernah ketinggalan Ustaz. Iya, sampean imam ya ora pernah ketinggalan gitu ya. Ora ana imamul masbuk. Ora ana imamul masbuk ono, enggak ana imam masbuk. Imam ditunggu. Kita enggak jadi imam, jadi makmum 40 hari 40. Itu perkara yang luar biasa itu. Buru-buru 40 hari, baru sepekan aja wis ketinggalan pirang-pirang kita ini. Maka kita harus persiapan. Sebelum waktu kita sudah toto-toto menghadap Allah. Wah, itu sesuatu. Kalau kita sudah bisa begitu, ada kehidupan yang sangat indah. Pikiran kita lapang, hati kita wah terang begitu lagi. Kenapa? Karena tertib kita. Yang bisa merasakan nikmatnya iman, halawatul iman ya diri kita, enggak orang lain. Mungkin buat orang lain kok iso yo, iso ngono-ngono. Itu buat orang lain. Karena belum merasakan sebagaimana yang kita rasakan. Ada seorang presiden, dia ditahan, akhirnya syahid ketika persidangan. Ya, siapa? Mursi, Dr. Mursi, Presiden Mesir, yang dikudeta oleh Jenderal Sisi. Beliau itu hafid, hanya untuk pegang Al-Quran, pegang saja itu nggak diizinkan. Padahal beliau itu nggak usah pegang, usah apa. Itu merinding itu. Beliau di sidang pembelaan oleh Allah disahidkan saat itu, meninggal. Luar biasa. Ada kenikmatan yang mungkin nggak dirasakan kok iso ngono ya. Nalar otak manusia nggak akan gaduh. Betul. Jadi kalau orang sudah menemukan clue-nya, kenikmatan ibadah itu sangat luar biasa. Nah, ini kita awali di sholat kita. Tertib waktunya 5 waktu. Sudah tidak perlu kita oyak-oyak, sudah tua-tua kayak kita ya. Anak-anak perlu kita oyak-oyak. Nah, yang kedua, yang tadi ada 3 nih. Adalah anak kita ditanamkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Anak-anak kita ketika temannya ada, jangan begitu, itu nggak boleh sama anak. Ya. Jadi anak-anak sudah berani mengingat temannya kalau temannya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Wani ngeleke. Oh, itu ya. Karena itu, anak kan tidak punya tendensi atau motif apapun, tidak ada pencitraan. Anak-anak itu loh. Abi uminya ya, makan lupa pakai tangan kiri. Anak, bah, mah, umi, abi, kata ustadzahku. Nah, ustadzah TK ya. Makan minum tangan kanan. Bagi reaksi orang tua, cah cilik ngerti opo, melanceramai wong tua. Lah enggak begitu. Alhamdulillah, anakku mau mengingatkan aku begitu. Ini Bapak Ibu, Sulaiman ya, putranya Khalifah ya. Seorang terkenal beliau ya, mengingatkan orang tuanya agar orang tuanya segera melaksanakan perintah Allah, siap-siap untuk sholat ya. Ya, itu ada kisah ya. Khalifah siapa yang terkenal itu? Yang Umar bin Abdul Aziz. Ya, itu kisahnya luar biasa itu. Umar bin Abdul Aziz itu mau rebahan lah, ya, mau duhur itu capek. Belum sempat merem, putranya Sulaiman datang. Baik ayahku, kenapa ayah masih di sini? Ya, baik putraku, ayah capek mengurus pemakaman pamanmu. Ya, ayah sudah jadi khalifah, segera laksanakan tugas khalifah. Wah, langsung bangkit tuh ayahnya. Bukan dijewer, tak cilik ngomong barang, tuar, turu, budai, dibeli, disebut alhamdulillah ya Allah, anakku jadi anak yang soleh, terima kasih ya Allah. Jadi dipeluk anaknya, seneng itu. Itu anaknya begitu tuh orang tua bangga. Ya. Bukan malah dijijak, dijewer, tak cilik ngerti apa, tuar, turu, ra entuk turu. Ono dolan kono, lho malah dolan. Akhirnya anak ora bali omah gitu. Jadi contoh-contoh ya, hal-hal kecil kalau kita diingatkan anak, ya wis dhuwur, wah semangat. Anak alhamdulillah dijum kepalanya, dibeli alhamdulillah anakku dari sulbiku lahir yang anak soleh begitu. Wah itu ikatan batin itu terasa. Gitu jadi anak ketika bisa beramar ma'ruf nahi munkar, ya tidak harus ceramah dakwah, tidak harus. Amar ma'ruf nahi munkar tidak harus dalam bentuk-bentuk ceramah pidato. Hal-hal kecil, hal-hal yang remeh, hal-hal dunia kita.
Nah, baru Bapak Ibu setelah itu tingkat yang nomor berikutnya bersabar. Tidak mudah mengeluh. Ya. Ini kalimat ini mudah diucap, prakteknya luar biasa. Wes tes sana, ini musim penghujan. Gitu. Hujan naik motor sampai luar situ. Hujan pakai mau turun Semarang, sampai BSB terang. Komentarnya, dan orang genai. Padahal itu hujannya kendaknya Allah, alhamdulillah terang, orang masalah. Jas hujan dibuat terus sampai tujuan apa-apa. Nanti panas terus, mesti panas terus sih. Kapan udan? Sing ora enak komentarnya panas terus, kepalaku mah pecah. Oh, pecah tenan belayu sampean. Jadi kadang-kadang kata-kata yang tidak pas itu harus kita perhatikan, jangan sampai terucap. Jadi Bapak Ibu, ini sabar, tidak mengeluh. Sholat pun sabar, tidak mengeluh. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala tindakan ya sabar, tidak mengeluh. Ini Bapak Ibu. Nah, maka kalau ilmu sabar, saya yakin Bapak Ibu sudah pirsa sekali. Ada 3 kondisi itu dalam ketaatan, ya, dalam kesedihan dan tidak bermaksiat atau ikut-ikutan bermaksiat. Anak-anak kita tuh sabar, tidak ikut-ikutan teman-temannya. Ya, temennya rombongan mengambil mangga tetangga nih, rombongan gawe ke bagor, yo jangan, jangan, itu nggak milik kita, kalau kita mau ambil izin dulu. Nah, itu namanya sabar itu kan, sabar dalam taat, ya, dalam kebaikan. Pas bal-balan sepak bola ngono, terus adzan maghrib pulang, sholat, malah orang bal-balan, adzan maghrib saya bal-balan terus sampai balik raketok, sange petenge. Dulu saya tuh pernah nang masjid dulu sebelahnya lapangan. Kini seagan loh, kok mati saya bal-balan loh. Sampai bubar itu mungkin nggak kelihatan balik ya bubar itu. Ibu yo, apalagi bal-balan dekat masjid. Orang tua, itu anak-anak suruh tuh bubar ya, sudah waktunya sholat, pulang, begitu. Bukan berarti nggak boleh sepak bola, boleh, tapi ya ono wayai, ono waktunya. Itu masuk olahraga. Ini maghrib, ayo. Dulu gitu anak-anak orang tua tuh, ayo maghrib, balik, mandi, masjid begitu. Itu dulu, sekarang nggak bal-balan Pak Ustaz, lo kok HP ya khusyuk. Anak kita nggak pergi-pergi, kita kan senang, alhamdulillah Pak Ustaz, anakku di rumah khusyuk. Ternyata apa? HP-nan, orang mentu-mentu seolamar. Itu masalah berat itu. Lebih baik anak kita duluanan, mancing, penekan pelem, bal-balan itu bagus itu. Olahraga ke temen-temen nih. Oh juling kuamat, orang mentu kono, di kanca kono, duluan nih kono. Bal-balan apa apa? Boleh iwak apa? Oh gebelin untuk iwak digoreng. Ya, dulu kita kecil begitu, gogol iwak ning kali. Ya, waya dua balik sholat. Sesuk bulan meneh. Sekarang anak-anak sudah beda mainannya. Akhirnya apa yang kena matanya, isi bejo kena main, yang benar-benar kena otaknya itu ya. Oh itu berat itu. Jadi Bapak Ibu, ini hal-hal yang harus kita waspadai. Sehingga bukan berarti orang tua tidak sayang, bukan berarti orang tua tidak cinta. Kalau anak kita minta HP, cah SD kelas 1 minta HP, kadang-kadang kan bangga, wah anakku tak tahu HP saya udah dilarang. Ternyata malah merusak gitu ya, merusak mental anak. Kenapa? Karena belum saatnya dia melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Ya, nggak screening ya. Nih HP-nya rasa yang larang-larang dan tidak bisa di screening, sehingga tidak sembarang hal-hal yang dibuka. Ini Bapak Ibu, ini bersabar. Dan sabar itu ada satu cluenya nih. Sabar itu tidak ada batasnya, tapi ada tempatnya. Begitu kalimatnya. Jadi sabar itu kadang sabar batas, tidak ada batasnya. Ning sabar itu ada tempatnya sendiri. Ya. Orang tua sabar, ada tempatnya. Ya. Memang tidak ada batasnya. Sehingga ketika kita sebagai orang tua terus-menerus mengingat anak, terus tak kandhani Pak. Masih lambe sak tumang dadi sak merang, yang ngerti sak tumang sak merang yo. Wis bosen nang dari anak, wis karep-karepe tak jarke saya. Itu enggak boleh itu. Enggak boleh. Selama kita iso ngomong, anak kita omongi. Iya. Ini nak Bapak mau bicara duduk. Nah, itu. Ngopi saya. Ngopi kening. Bapak mau bicara. Jadi begitu. Berkali-kali itu enggak boleh bosen orang tua. Wah, anak dikuandani ora iso-iso. Makanya jengkel bang tuane bicara berdua yang tidak baik. Terus karep-karep kehilangan ndok siji ora apa-apa. Lah memang anak ndok gitu. Iya, orang tua nggak boleh putus asa.
Ya Bapak Ibu, pada satu titik tertentu ada kisah gitu, ibundanya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kecilnya buta ya. Buta. Bayi itu dia buta. Ibundanya itu nggak pernah lepas untuk sholat malam mendoakan putranya untuk bisa melihat. Tangisi ini, Gusti Allah, ya Allah, putraku Imam Bukhari itu buta. Itu bukan sehari 2 hari. Kalau beliau dalam kondisi head apa sholat, dia tidak sholat betul, tapi dia bangun untuk wiridan berdoa saat datang bulan. Itu ala kulli hal, dalam titik tertentu doanya dikabulkan Allah, Imam Bukhari bisa melihat lagi tanpa operasi. Ini kejadian dulu, bukan sekarang. Wah, anakku tak dungake terus. Ya enggak, ya diikhtiari, ya diterapi, ya di kesehatan, ya didungake begitu. Kisah lagi Bapak Ibu, orang tua yang luar biasa sabarnya gitu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, silakan cek nanti di Quran ya, surah Al-Baqarah atau surah Ibrahim, mendoakan untuk negeri Mekah. Untuk apa? Agar Allah mengutus Nabi dan Rasul di negeri Mekah itu. Padahal itu jauh kehidupan dengan Nabi Muhammad SAW. Jaraknya berapa? 4.200 tahun. Jadi doanya Nabi Ibrahim itu dikabulkan Allah setelah nunggu 4.200 tahun. Kita nggak ndonga sedilur tok wis, ya wah ndonga ora kabul wis bosen ta ndonga, kesel ndonga. Nabi Ibrahim ndonga dikabulkan Allah 4.200 tahun. Baru duriahnya dari putranya Nabi Ismail lahirlah keturunan sampai Nabi kita Rasul Muhammad. Jadi kita ini berikhtiar berdoa. Kalau anak-anak kita belum mencapai apa yang kita inginkan, mungkin cucu kita. Iya. Saya dalam kitab ini Ta'lim Muta'alim itu disebutkan tandingnya kita kepada guru. Harapannya apa? Agar anakku bisa menjadi guru seperti Yai Mustafa. Betul ya? Kalau tidak anakku ya putuku. Kan begitu. Kalau nggak putuku ya putune. Putuku itu ya. Itu pasti nentes itu. Jadi kalau ada guru itu kesan, wah alhamdulillah aku remen kayak Sami Mustafa. Seneng saya karena beliau itu. Ya, rasa terhormat Habib. Agar apa? Anakku seperti beliau. Kalau nggak anakku, yo putuku. Kalau nggak putuku, yo cicitku. Mbak cicit apa ya? Sembuh terus ke diri. Itu begitu. Ternyata ada harapan yang kita tanamkan. Asa itu luar biasa. Itu begitu. Jadi kita berdoa bukan untuk diri kita, bukan untuk anak kita, sampai turunan kita, durian kita. Begitu ya dia. Nah, ini bersabar namanya. Terus dan menerus, tidak ada akhirnya. Ini terakhir ayat 18 dan 19 ya. Allah Ta'ala berfirman, wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wahai anakku, ini lanjutan ya, ayat 17. Janganlah kamu ya khaddaka lin-nas, malingkan wajahmu, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ya. Jadi innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak suka, orang seneng kepada orang sombong dan membanggakan dirinya. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamid. Wenakku, sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, enakku. Sungguh seburu-buru suara itu adalah suara keledai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini terjemahan. Hikmahnya apa? Yang pertama, penanaman akhlakul karimah sejak dini. Akhlak, kebiasaan-kebiasaan itu bisa dirubah. Ada pernyataan, Pak, watuk iso diobati, Pak. Nak watak ora iso diobati, salah itu. Watuk itu iso diobati. Watak juga bisa diperbaiki, iso didandani. Dengan apa? Dengan ilmu. Jadi ya jangan ada prosesnya itu ya, ada proses perbaikan. Maintenance-nya itu ada dari konten, isi, penanaman kebaikan. Jadi di sini tuh kita tanamkan nilai-nilai baik. Ayyuhal walad dan kitabnya Al-Buzuri tadi ya. Itu di kitabnya disebutkan penanamannya itu. Akhlak di masjid, akhlak bersama ustadz, akhlak dengan teman-teman, akhlak itu ada semua itu ya. Nah itu di sini penanamannya konten, isi-isinya. Ya kita isi yang baik-baik. Nah nanti ada kepahaman, baru nanti ada pelaksanaan, ada tindakan. Nah tindakan inilah hasil daripada penanaman tadi. Maka nggak seketika merubah akhlak, tidak bimsalabim celik, tidak bisa, berproses. Ini lagi. Maka ditanamkan sejak dini.
Apa kata-kata yang menyenangkan? Orang tua memberi contoh-contoh baik, orang tua menanamkan nilai-nilai baik, ya. Orang tua berbicara-bicara yang baik, ya. Ini nanti akan tertanam. Nah, itu akan terus dikembangkan. Ya, ini sehingga akhlak ini penanam sejak dini, sejak kecil. Ya, bahkan bayi belum bisa bicara mau ditanamkan akhlak, makan, minum, gitu. Iya, berjalan. Ya. Jadi contoh-contoh bentuk-bentuk takabur. Nah, ini yang dilarang ya. Terus lagi, wala tamshi fil ardi maroha. Waghdud min sautik, kamu palingkan wajahmu, melengos ketemu orang, itu termasuk dilarang. Kita ketemu siapa yang masjid itu tata wajah, senyum. Orang malah melengos, atau satu lewat sini, satu lewat sana, menghindar. Atau pura-pura tidak tahu, dingro terus. Padahal sebelahnya itu Pak Yai Mustafa. Ya, orang kenal aku, Mbah Wong Tiwi, nggak boleh itu ya. Ya. Mungkin di tempat jauh kita pas pergi-pergi itu, kita ketemu Ikhwan, harus kita akrab, jangan malah ngerti aku, wah nggak boleh gitu ya. Ini jangan kita berpaling, ya, maka kita dianggap sombong. Atau gila hormat, gila disanjung, ya, datang dihormati, berdiri semua. Kalau nggak berdiri, kasus. Enggak, itu biasa aja gitu. Ya. Makanya dalam psikologi berbicara itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya, kalau berdiri ya kita berdiri, kalau duduk ya kita ikut duduk. Jadi ada nilai komunikasi yang akan masuk itu. Bukan gila dihormati. Ya. Jadi Allah, kita nggak akan masuk ke dalam tema sejauh ini ya. Artinya bahwa kamu anakku, jangan kamu gila hormat. Ya. Kamu anakku, kamu jangan minta dipuji disanjung. Ya. Satu saat kamu akan direndahkan, tak masalah. Kamu akan tetap mulia selama kamu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi diberi semangat begitu. Ya. Kemudian Bapak Ibu berjalan tidak pada jalurnya. Wah, kudu jalannya sebelah kiri. Ustaz, saya tanya, ya, dalil Qur'annya mana? Kita jalan sebelah kiri. Lampu hijau itu dalil Qur'annya surat apa? Ayat berapa? Tak ngeluh tau ya. Takut kok ngono. Prano, berarti itu bid'ah itu. Kulo berarti dolalah, kulo dolaten sinar. Ngono kan budroko. Tak ngerti sampean, itu masalah hal mursalah dalam ilmunya ya usul fikih itu. Ya. Artinya Ikhwati, memang betul tidak ada lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Itu bisa dirubah itu, kesepakatan bersama. Lampu hijau berhenti bisa, kesepakatan bersama. Artinya apa? Ya kalau kita berjalan sesuai dengan aturan. Orang yang berjalan tidak sesuai aturan namanya orang yang sombong. Anak kita dididik, ya anakku, nak merah itu berhenti ya. Kalau kamu jalan sebelah kiri. Ini Saudi itu jalannya sebelah kanan ya. Siapa nyebrang itu? Kalau kita nyebrang kan lewat kiri. Ya betul ya. Karena ada arah dari kiri. Itu balik, akhirnya lewat kanan itu ya. Karena dia berjalan di sebelah kanan. Ya itu. Artinya tidak masalah kita ini dalam kehidupan ada perubahan. Nah disitulah Ikhwati, kita tidak boleh berjalan tidak pada jalurnya, ngebut trek-trekan atau alon-alon yang tengah. Ngek. Mbah, nak melaku alon aja ning tengah to, Mbah, ning pinggir lho, Mbah. Ini artinya apa? Ngebut juga enggak boleh, pelan juga enggak boleh. Maka kita berjalan itu sesuai dengan kondisinya. Wae ngebut, kenapa? Jalannya lapang. Ini aja banter-banter banget maksudnya. Ngebut kan mana kita pengen mobil atau motor sing cc ini bro 250 rasa gede-gede motor gede cc ini tapi nara ngebut orang silir pengennya ngebut gas ini mencolot ya kita cc sing cilik-cilik wae kita banter-banter ya ini kalau ini arena balap itu jangan cerita namanya itu udah arena balap di jalan tidak arena balapan di jalan milik orang umum saling menghormati menghargai. Ya. Jualan ora peduli kanan kiri semuanya terabas terus jangan nyelip ya dulu itu dia kalau kamu nyelip hati-hati lihat depan ada enggak nyelip sembarangan wah accident ya. Ini hal-hal sebenarnya ditanamkan sejak awal anak-anak kita naik motor cilik naik motor yang golep ning ratan banter ya kayak bocah isane sopo ini hal yang pelanggaran sebenarnya. Jadi sebelum ada aturan lintas, orang tua sudah menyampaikan aturan ini untuk anak-anak kita ya.
Nah, ini hal-hal yang tidak disukai oleh orang lain. Nah, termasuk apa? Ini saya baca satu keterangan tentang tafsir ini, termasuk menyudutkan ujung mulut. Menyudutkan itu merat-merot. Menunggu itu termasuk menilai yang tidak baik pada orang lain. Dikandani itu, misalkan ada orang ngandani kita, kita merat-merot dijal. Itu ekspresi yang tidak baik. Iya, dikandani malah apa ya? Itu tidak boleh itu termasuk merendahkan dan malah sombong. Wah, aku ngerti, aku tak ajari, aku ngerti, ya apa? Ya tidak boleh itu. Itu meskipun nggak ngomong, ini ngambil itu termasuk attitude yang tidak benar itu. Ya, gitu akhirnya. Sama dengan yang ngendika tadi. Kalau kita lihat ceramah, ini saya copy paste aja gitu ya. Aja belen HP. Oh, ceramah lo turun ning kene. Terus rasa ngrungokne ceramah harus ngerti. Jadi attitude-nya enggak menyenangkan. Anak kita itu dididik menghormati siapapun yang bicara, dengarkanlah. Ada situasi yang harus kita saling menghargai. Suasana seperti apa? Ya, berbicara dengarkan. Kamu mesti tidak akan shock kalau kamu berbicara dipotong di tengah-tengahnya. Sama kita pun begitu. Nah, anak kita didik untuk belajar diskusi, belajar berbicara, tidak menyakiti orang lain. Begitu. Iya, ternyata mendengar itu lebih berat daripada bicara. Iya itu. Orang percaya jadi khotib Jumat. Orang khotib ngantuk. Neng nak jamaah, ya sebenarnya nggak ngantuk. Mesti saya itu kalau nggak jadi khotib menteleng, ngerti-ngerti, hilang nih, ngopo ngerti-ngerti itu saya ya. Ya, nah jenengan ya saya nggak tahu itu saya menteleng ini. Maka saya itu dalam setahun mesti ada liburi, kali-kali jadi mustami. Ya, jadi khotib terus, generasi gitu. Ternyata jadi mustami ya buat khotibnya dong naik mimbar gitu loh. Ya wah, ngantuk ya wah, mundu. Berat itu. Jadi mendengarkan itu ada ilmunya. Pasang telinga pikiran kita. Betul. Ikut training ngarep dhewe. Ustaz Imdikan ngarep dhewe. Ustaz ngedua iso ngantuk dhewe itu ya Allah. Itu beratnya begitu. Jadi kita harus memperhatikan fokus. Nah, enggak boleh merot-merot tadi ya. Ya, anak-anakku, kalau dinasih orang tua tidak boleh mainan sendiri, tidak boleh merot-merot tadi ini. Keterangannya sampai sedemikian ya. Bersikaplah tawadhulah kamu, rendah hatilah, ucapkan salam dulu, tidak menghina, tidak membuli. Sukalah kamu menolong orang lain, tidak pilih kasih yang kamu tolong. Termasuk apa? Tidak pamer-pamer harta. Itu bahasanya sekarang apa itu? Pamer-pamer harta itu. Ya, foto mobil apa pamer harta diupload enggak usah. Ya, ini berbangga-bangga dengan harta. Jadi kadang-kadang kalau nggak tahu ilmu itu gawe konten-konten sih nggak cocok. Akhirnya apa? Kasus. Ya. Ini Bapak Ibu. Apa yang kita punya, nak perlu diumpet-umpet kok. Iya loh. Nak perlu jangan sampai orang tahu kok. Jangan punya harta 5 miliar silakan. Enggak mungkin 5 miliar ning dalan. Duitku oke. Ya jangan. Ya, ngundang kejahatan ini. Ya, enggak boleh. Ya, ini hadirin. Tadi bicara kita secukupnya sesuai dengan kadar kemampuan orang mendengar. Dan Allah melarang kita berbicara berteriak-teriak. Berteriak-teriak itu termasuk pelanggaran ya. Bicara bengok-bengok, padahal cedak orang itu ngomong bukan teriak karuan itu. Jadi jangan sampai kita berbicara orang itu tidak merasa nyaman dengan karena volumenya terlalu keras, kita turunkan sedikit. Gitu ya, ya. Ini untuk apa? Agar anak-anak kita, termasuk kita sendiri dalam berbicara, ya, dalam ini namanya adab dalam ya pergaulan, adab dalam pergaulan, sehingga betul-betul kalau ini bisa kita laksanakan, wah itu hidup itu nyaman, ketemu orang nyaman, senang, bahagia, tidak menyakitkan, suka dan sebagainya, akhlak-akhlak yang kita tanamkan untuk anak-anak kita. Itu tadi terakhir, ini closingnya, ini simpulannya langsung saya sampaikan semuanya ya. Ada 9, ya, ini simpulannya ini ada 9 dari ayat 13 sampai ayat 19. Simpulan dari tarbiyah Luqman di dalam Quran dan anak ada 9. 1, syukur nikmat. 2, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. 3, berterima kasihlah kepada orang tua. Jadi anak-anak kita ini diajari, ayo berterima kasih Bapak Ibu, terima kasih dengan adanya kamu Bapak Ibu lahirlah diriku. Wah itu ya, enak pas mau ujian itu anaknya nyium tangan orang tua, itu so nangis so itu. Iya, terima kasih Bapakku
Ya, aku bisa hadir di dunia karena dirimu. Wah, itu nangis itu stop. Terus apa sikap kita ada anak, bagaimana sikap terhadap orang tua yang masih musyrik atau orang tua yang tidak taat agama? Ya, kita sudah tahu agama, udah belajar agama, tidak menjas, ya tidak langsung menghakimi orang tua yang belum tahu. Ya, balasan pahala di akhirat, mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, selalu bersabar. Dan terakhir adalah jangan kau takabur atau jangan kau sombong. Bapak Ibu, itu clue-nya, kesimpulan dari 2 sesi yang pernah saya sampaikan sampai pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah dimudahkan ya, di samping memahami, mengilmu, dan mudahkan pula untuk bisa mengamalkan yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Kurang lebihnya itu yang disampaikan. Mohon dimaaf bila ada kekurangan, baik benar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan ke pembelajaran, mungkin nanti ada pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah wa da'wana wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallahu khair. Ada 2 pertanyaan yang saya terima ya. Bagaimana tips menanamkan akhlak untuk anak usia remaja? Ini tentang lawan jenis saat anak sudah balik ya. Saat anak sudah balik pasti tidak luput dengan yang menyukai terhadap lawan jenis itu gitu. Tips menanamkan akhlak untuk anak yang berusia remaja terkait dengan lawan jenis. Nah, ini Bapak Ibu menarik ya, karena memang anak-anak kita baik laki perempuan normal itu pasti suka dengan lawan jenis, itu normal ya. Ya. Sing tidak normal bermasalah itu malah suka dengan sejenis, itu tidak normal itu ya. Nah, karena normal maka ada aturan ya. Satu sejak awal ditanamkan untuk berbusana yang menutup aurat, laki-laki menutup aurat ya, dari lututnya sampai ya badannya ya, ditanamkan anak kita untuk menutup aurat. Yang akhwat atau perempuan itu ditanamkan sudah menutup aurat pakai hijab ya, itu sudah ditanamkan, itu termasuk penanaman akhlak ya. Jangan terbalik Bapak Ibu. Terbalik itu apa? Masih kecil-kecil TK-TK atau TPK-TPK ya, itu suruh pakai hijab, bosok gede malah lepas. Ini keterbalik ya. Ini pertama ditanamkan untuk menutup aurat. Terus yang berikutnya Bapak Ibu ya, jangan melihat lawan jenis ya yang tidak ada kebutuhannya ya. Jangan lihat lawan jenismu, karena apa? Melihat itu daya tarik yang sangat luar biasa. Lah Pak Ustadz, masa aku melaku merem? Yo enggak merem, melihat sekilas boleh. Memang boleh kita berjual beli transaksi saling melihat, tapi tidak dipentelengi. Ya, memperhatikan sama itu berbeda. Kalau memperhatikan itu betul-betul fokus. Tapi kalau saya melihat jenengan jualan beli di warung lah, ya. Sing jualan apa ibu-ibu atau akhwat ya. Mbak, aku tumbaskan Mbak seni kono Mbak. Regane piro Mbak? Kan enggak begitu. Ya. Sekilas saja selesai. Ya, itu namanya tidak berlebih-lebihan dalam memandang. Gitu ya. Ini tolong bisa dibedakan ya. Ya, jadi yang berikutnya pahami bahwa ada titik-titik dalam tubuh kita yang tidak boleh dipegang orang lain. Anak-anak kita kan sudah tahu titik-titik mana ya. Maka ketika itu dipegang yang tidak berhak memegang, itu termasuk pelecehan. Maka di sini ada istilah pelecehan seksual atau kelainan seksual. Alhamdulillah min dzalik. Ini harus diperhatikan. Kalau ada sesuatu tindakan di situ, laporkan, gitu ya. Minimal sampaikan pada Bapak Ibu. Apa? Aku tadi diginikan, nanti bisa didiskusi. Kenapa terjadi tidak seperti itu? Nah, ini Bapak Ibu. Ini hal-hal yang harus kita tanam betul, ya. Tempat-tempat mana yang tidak boleh sembarang orang itu memegang. Ya, kalau megang, PKBari, ya rawat apa? PKBari itu beda maksud itu ya. Itu Bapak Ibu. Termasuk apa? Tidak bersentuhan. Termasuk apa? Tidak berdua-duaan. Nah, bahasa kita itu pacaran. Seneng Pak Ustadz, kue rasa pacaran, sekolah ya sekolah. Ngono wis wae saatnya tak nikah ke, ngerasa suwen-suwen gitu ya. Karena bisa jadi anak-anak itu pendekatan. Kadang-kadang memahami begini. Nah, bagaimana sama menikah? Saya belum tahu. Lu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kadang-kadang logika itu mengalahkan dalil atau mengalahkan nas syar'i. Padahal ketika orang itu terbawa nafsunya itu sulit dikendalikan. Wah, aku pokoknya Pak
Ora dini karo kayak mending aku mati Pak, migat ora apa-apa. Lah itu namanya sudah ya isyaknya. Isyak itu cinta buta. Ada cinta melihat, ini cinta buta. Ya. Dikuandani wong tua mental. Kenapa kebablasan? Jadi orang tua tuh harus pandai, ini anak ini kok bodoh sama, kamu sini anakku, pito, kayak kamu sekolah, dia masih sekolah, jangan begitu. Jadi dinasihati, diarahkan. Itu wajib orang tua. Nggak boleh dijar ke ora apa-apa. Anakku nama daripada nganggur kedulan karo kae. Itu ya nggak boleh. Ya ini gitu. Jadi melarang lah, diingatkan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan jangan kau dekati zina. Itu mendekati, pintu-pintu masuk ke sana itu. Ya. Bapak Ibu, ini berlaku bukan hanya remaja, kepada kita orang tua. Saya ditanya, Ustaz boleh nggak ada reuni? Nah ini kadang-kadang terjadi reuni nih itu, ini rasa curhat-curhatan. Kadang-kadang tuh reuni curhat-curhatan. Mas piye kabarnya? Aku cerita. Aku berkeluarga kan bujuku ngene-ngene. Nah, itu masalah itu. Nanti ada istilah CLBK, rasa diterjemahkan apa CLBK ini. Ya, susah tuh, karena itu masuk situ. Ya urusanmu dhewe Mbak, aku urusannya dhewe. Kita keluarga sendiri. Ya itu kamu jangan pacaran. Udah sekolah dulu aja. Nanti saatnya kamu akan tiba, waktunya kamu akan berkeluarga. Ya, jadi begitu. Anak saya ketika izin nikah, ya kamu nikah. Ya dengan siapa? Dengan ini. Ya sudah, kamu siap konsekuensi menikah. Diskusi. Ya, sampai selesai. Ini Bapak Ibu ya, karena remaja ini rawan, apalagi anak-anak SMP. Ya, itu rawan sekali. Ya, anak SMP, SMA itu. Orang cocok kepruk urusan buri, ngono jale. Urusan keri itu yang marane masalah itu ya. Karena mereka berpikir pendek. Ya. Keroyokan, tawuran, nah itu ya. Maka perlu kita dampingi, perlu kita dekati, jangan dikerasi gitu Ini Bapak Ibu Baik yang pertama, yang kedua, bagaimana cara menghadapi anak yang cerdas? Wah ini, benar ya anak cerdas ya. Karena anak saya itu anak yang cerdas ya bener nih ya. Jadi kadang menyampaikan kata atau ucapan yang perlu sedikit perlu mikir dulu untuk menjawab. Sampai wong tua nih bingung untuk menjawab, anakku pintar banget. Ini pertanyaan luar biasa nih, bagaimana menghadapi anak yang cerdas itu. Biasanya kan bagaimana menghadapi anak yang kurang cerdas gitu. Saya nggak tahu kurang cerdas ya, bukan anak bodoh ya. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal. Ini perlu kita pahami. Jadi jangan berstempel anak kita bodoh, anak kita nakal, tidak. Anak itu belum saatnya tahu. Itu pinter itu, mending belum waktunya. Jadi anak-anak sekolah itu, ono sing cepet menangkap pelajaran, gitu. Ono sing sedeng, ono sing lelet. Nih ya tekan ono. Yuk sampai juga yuk paham nih di last minute, di menit-menit terakhir. Oh iya ayo dibully yang ngono ya. Tapi kalau sudah ngerti kene terakhir dewi, itu namanya juga hanya cerdas. Itu kecerdasannya agak terbelah, tidak masalah. Ya. Kalau ada anak cerdas, alhamdulillah. Itu menghadapi kan begitu. Alhamdulillah. Maka bagi orang tua itu sebisa ketika anak bertanya, ya Allah, Bu, kenapa ya? Allah itu kok kita bisa lihat yo. Itu kan wong tuane mikir, cah kita takok-takok angel men jawaban begitu ya. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pinter-pinter ya. Apalagi seorang ayah ya. Ayah itu kan jadi hero ya. Jadi pahlawan bagi anak-anaknya itu. Semuanya bisa ditatai sama ayahnya. Oh. Ada kan orang kabeh serang ibu, jemput sekolah ibu ya. Rapat sekolah ibu sing mangkat gitu ya. PR ibu ya, bapak turu. Jadi ini harus kerjasama, jangan semua diserahkan sama ibu itu ya. Ya, SPPK ibu jangan ibu, sekolah ibumu, apa ibu jangan. Justru orang tua, ayah itu yang harus berperan. Itu nggih. Karena ayah itu menanamkan, ibu yang menjaga. Yang menasihati itu ayah, duduk. Nasihati, neng itu ditanamkan. Ya, bahwa bapak ibu bersyukurlah kalau punya anak yang dia itu cepat menangkap pelajaran. Ya. Maka orang tua kudu pinter juga. Maka jangan khawatir, sekarang kan udah dunia teknologi. Anak kok tahu ini saya, ayah tak buka Google. Ketemu, ini jawabannya, ini loh nak. Nah ini, itu kalau sudah begitu, anak itu diajak diskusi. Anak itu diajak teman sparring untuk melengkapi. Gua itu udah luar biasa itu. Ya. Jangan malah anak dijatuh serigis tokak takok terus bosan bahasa takok meneng ra iso belum malah disengeni anak.
Jangan, biarkan dia bertanya. Kalau perlu Bapak Ibu maaf ditulis jawabannya. Ya. Anak nulis ini ditulis. Nah, nanti akan dijadikan buku yang bisa dipelajari oleh orang lain. Ada nilai profitnya itu, ada nilai plusnya itu. Ya, jawaban orang tua terhadap anak yang cerdas. Wah, itu menarik itu. Itu didol itu, orang duit itu ya. Itu penelitian itu. Betul murni itu. Luar biasa itu ya. Tulis, jawabannya begini, jawaban A, jawaban B, jawaban C. Indah itu. Nanti kalau ada kasus yang serupa, orang tua yang berikutnya bisa copy paste. Oh iya, tinggal tunggu bukunya, tinggal jawab itu. Ini ibu bersekolah pula kalau punya anak yang seperti ini. Ya, memang betul kecerdasan anak itu hampir 7% nurun dari ibu. Berarti anak cerdas memang ibunya wong pinter. Ya, ini tolong yang belum nikah ini, ya tolong yang belum nikah, ewan-ewan yang belum nikah, itu nyarilah istri yang cerdas. Kenapa? Nanti kecerdasan banyak nurun dari ibunya. Lah bapak itu akhlak. Nah, bapak itu nurun dari perilaku akhlak orang tua, terutama bapak. Ya. Ibu itu sisanya berapa? 70% juga. Jadi ibu itu pinter, anaknya jadi pinter-pinter. Ya, alhamdulillah. Maka carilah istri yang pinter. Maka ada itu hafidho, anak-anak hafidho di pondok. Jadi kalau ada, saya cerita lucu, namanya Mas Hilmi. Ini cerita sungguhan Mas Hilmi itu bilang ke saya, Pak Paroto, saya dulu nyari istri rasa mumet-mumet Pak Paroto. Lah kok enggak mumet Bang Hilmi? Saya datang ke Kiai, langsung saya matur, Yai, saya mau nikah. Ya, mau nikah. Lah kok tekor ini, saya minta istri kepada Yai. Ya. Terus awal lewat tik-tik, karena gelem Yai langsung itu. Itu dulu itu. Saiki ya Allah, macam-macam jalur, jan tinggi, jan putih, jan wis boleh dhewe kan itu ya. Angel mentoe. Karena kuwi gelem, purun ya, kalau niku nggih purun. Jadi pinter anake, selesai enggak ada masalah itu. Iya. Jadi Bapak Ibu itu lucu dan itu kejadian itu ya. Ya subhanallah itu. Ini artinya bersyukurlah punya anak seperti ini. Dari ibu yang cerdas turunlah dari anak yang cerdas. Contohlah Nabiullah Ismail, cerdasnya seorang ibunya. Siapa? Ibunda Hajar. Itu betul-betul itu biasa itu. Nomor 4, Ustaz, saya seorang ibu yang tumbuh di keluarga ibu galak. Ibu galak barang ya. Jadi sebenarnya saya sangat pengen tidak galak ke anak-anak, tapi kebiasaan saya masih terbawa sampai sekarang. Bagaimana nggih cara yang menghilangkan kebiasaan saya? Bapak Ibu, sebenarnya tidak galak, tegas, ya tegas, disiplin. Memang ibu harus begitu, disiplin, tegas, orang galak. Orang tua tuh nggak ada yang galak aslinya. Ya. Galak itu kan hanya persepsi kita. Kalau ada anjing galak, memang anjing galak. Nggak ada lah ibu yang galak. Itu tegas, ya, disiplin, tas-tes ya begitu. Ya tidak apa-apa. Ya, neng tidak semua harus ditas-tesi. Mau ya Bu? Tidak semua harus hitam putihkan, tidak. Yo musiki yo ini. Jadi kapan saatnya tas-tes dan kapan saatnya tidak harus tas-tes. Itu harus betul-betul dikondisikan. Lihat situasi dan kondisi. Gitu ya Bu. Tidak semua bojo ora tertib, Mas dikondangkan dan ora paham. Sandal kene kono aja ning kene. Nah, bojone disengeni ngono aja. Meneng wae tapi ngerti loro jero. Ya. Ngerti-ngerti loro jero mati. Maka survei membuktikan banyak, yang paling banyak sudah meninggal itu suami atau istri. Rata-rata suami. Kenapa? Gege bojone galak, bojone cengeni terus akhirnya mati dhewe. Tapi itu enggak kepastian. Ada juga istri yang sudah meninggal itu. Itu bukan berarti suaminya galak, bukan loh itu. Bukan begitu. Tapi jangan galak-galak lah Bu. Artinya galak itu kabeh sengeni. Wah, anak orang manut sengeni, bojo orang manut sengeni. Waduh. Entek kabeh itu yo jangan ya. Artinya kapan kita harus tegas? Ya, kapan harus pelan itu nggih. Bukan galak sih, tapi tegas gitu nggih. Jadi pahami, bedakan. Nak galak itu kesannya kan keras ya. Wabe disiplin orang manut dene, orang manut wong tua. Wah, itu tidak begitu. Gitu nggih Bu. Ini maksud saya bahwa ibu itu memang harus tegas, ya, memang harus disiplin pada satu tertentu, ya, dengan bahasa tentu yang tidak sampai menyakitkan anak. Baik, keempat ya, bagaimana caranya agar kita punya keluarga seperti Luqman? Wah, ini menarik itu ya.
Sedangkan suami tidak bisa mendukung seperti yang kita inginkan, mentarbiyah keluarga kurang ilmu. Tidak bisa saling mendukung untuk mendidik anak karena kurangnya ilmu untuk mendidik keluarga. Ketika diingatkan, suami merasa sombong karena sudah tahu semuanya. Ini ya, ini mudah-mudahan tidak banyak lah, kasus satu saja gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukurlah kalau kita punya keluarga saling mendukung, saling motivasi. Keluarga mana ada gitu? Ada bapak, ada ibu atau istri, dan ada anak. Ini keluarga kecil. Karena ini keluarga besar, ada papa, ada ibu, ada anak, ada mertua, ada ponaan, ada sepupu, itu keluarga besar. Nah, ini keluarga kecil ya. Ada satu keluarga, satu rumah itu isinya ya bapak, ya ibu, dan anak. Ini pertama itu, mana keluarga. Kemudian untuk mendapatkan apa yang dicontohkan Allah. Jadi Allah itu kan membuat contoh untuk kita tiru, kan begitu. Pertanyaan, Pak Ustadz, itu Luqman ada nggak istrinya? Ya punya istri lah, punya anak kok nggak punya istri? Kok nggak ditampilkan nama istrinya? Ibu-ibu, tidak semua sejarah nama istri harus ditampilkan. Contoh adalah kisah ibundanya Nabiullah Musa. Apa disebutkan tekstualnya di Quran nama ibunda Nabi Musa adalah ini? Kan tidak. Meskipun tidak disebutkan, tapi dia punya pengaruh yang besar. Ya, sejarah tidak harus menyebutkan nama. Kita bukan belajar sejarahnya, tapi belajar hikmahnya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Bahwa saling mendukung, meskipun tidak kelihatan namanya, tidak disebut namanya, tapi punya jasa yang sangat besar untuk keluarga itu. Artinya apa? Memahami kewajiban hak masing-masing. Suami paham kewajibannya, paham haknya. Ya, istri paham kewajibannya, paham haknya. Ya, insya Allah nanti. Anak pun demikian, paham kewajiban, paham haknya. Itu perlu belajar. Jadi di keluarga itu sebenarnya ada proses pentarbiyahan. Anak ngaji, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga pengajian itu bukan hanya untuk ibu-ibu saja. Meskipun umumnya pengajian banyak ibu-ibu ya. Ya, ada yang bapak-bapak, ada yang ibu-ibu, ada yang anak, kadang-kadang gabungan. Namanya ini apa namanya? Keluarga gabungan, apa namanya kalau pas ada acara keluarga itu loh. Ya. Itu keluarga bersama-sama kunjungan kemana? Pengajian. Itu untuk apa? Jadi keluarga dikumpulkan di situ. Nah, seperti inilah itu. Nah, ini orang tua tidak boleh merasa tahu, tidak boleh bisa. Karena apa? Itu hidup saling memberi. Bisa jadi dari pihak suaminya kurang tahu, diberitahu oleh istrinya. Atau sebenarnya istrinya kurang begitu tahu, diberitahu oleh suaminya. Atau kedua-duanya belum tahu, diberitahu oleh anaknya. Jadi anak kita dipondokkan di sini bisa jadi anak kita yang mengingatkan orang tua, begitu. Saling melengkapi memang itu. Itu Ibu. Jadi tidak semua keahlian itu dimiliki oleh orang tua. Tidak semua kompetensi keahlian tarbiyah itu dimiliki oleh bapak. Kadang ini butuh namanya kerja sama. Maka bersabarlah, tidak apa-apa. Belum saatnya, dia mungkin belum sadar. Terus itu Ibu. Jangan sampai lah ya bojoku Pak dikandani angel mending aku ora dibojo ya aja ngono. Iya, sing guru dibojo pengen dibojo kok. Sing dibojo malah pengen orang dibojo. Iya kan begitu. Tarbiyah terus. Iya, ora masalah. Terus diingatkan. Iya. Masih bersyukur kita ini didukung oleh suami meskipun belum maksimal. Bagaimana jadinya kalau kejadian seperti Asiyah binti Huzaim dengan Fir'aun? Wah, berat itu, lebih berat itu. Iya. Itu saja bisa mengangkat anak Musa kecil dalam apa itu tempat wadah yang dihanyutkan sungai. Itu karena istrinya Asia, jangan dibunuh. Aku suka sama dia. Suaminya tidak jadi bunuh. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul. Itu Allah membuat makar lebih baik dari makarnya Fir'aun. Karena Fir'aun itu yudzabihuna abna'u wa yastahyana nisa'u. Bayi-bayi Bani Israil sing lanang pateni. Itu Fir'aun itu. Sing hidup anak-anak perempuan hidupkan. Nah, dibalik Gusti Allah. Iya. Kamu buat makar Allah lebih canggih. Wah gitu. Gak jadi karena ada rasa kasih sayang kepada Musa baby kecil itu. Diasuh di keluarganya Fir'aun. Berarti ngasuh anak singo ya. Begitu gede Fir'aun malah disikat karena perintahnya Allah. Fir'aun orang bener ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi maksud saya ya bersabarlah karena berkeluarga itu butuh kesabaran tidak ada batasnya. Seorang suami belum mendukung ora masalah. Yang penting ya ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Ya. Terus begitu. Ya. Bapak Ibu, tidak ada kesempurnaan dalam kehidupan
kita, ya. Tidak ada kesempurnaan, masih ada selalu, maka saling melengkapi antara suami, istri dan anak, ya. Kesempurnaan itu nanti kalau kita sudah masuk bersama di dalam surga, gitu, ya. Demikianlah kurangnya dan lebihnya saya mohon dimaaf. Semoga saya kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik.